Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadiyun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-ayah bermakna Allahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati fi yaumil qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala aidan fi haditsil ukhra, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Amma ba'd. Sayyidi wa sayyiduna al-mukarram wal mukarramun, para alim ulama, para asyadid, para hujjaj, tokoh masyarakat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua saya, orang tua kita, Bapak Kiai Abdul Matum, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian rahimakumullah, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita dalam rangka menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan mencari keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan duduk kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan hasilnya bisa kita petik nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam ay makrunatan bil ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum tausiah dilanjutkan, sebelum pengajian dilanjutkan, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah yang sedang ada di Indonesia secara umum, khususnya yang ada di kota Cilegon, mudah-mudahan Allah segera angkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Bismillah la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa
Katanya sampai jam 8 aja gitu. Oh sampai jam 9 maksudnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, waktu bergulir tidak terasa. Kita hari ini sudah masuk pada bulan Rabiul. Karena ini mengajinya ngaji muludan, makanya barangkali ya isinya juga ya muludan. Ya kan ya? Muludan Pak ya? Apa sih itu muludan nih? Masya Allah, kalau nggak muludan alhamdulillah yang hadirnya penuh. Pojok doang, tapi pas muludan beneran penuhnya. Iya, kalau tidak muludan mah pengajian tuh penuh sampai pojoknya doang. Tapi ketika muludan alhamdulillah barakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertamanya, kenapa kita senantiasa mengadakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Mbuh ke baju jang rumah kita bising dodok ning bawah macam dia. Nggih. Pripun karena kula sedanten niku perlu ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kampian lamun boten ngerayakan ulang tahun istrinya dimarahin sama istrinya. Yang bagian dia bapak mak kira-kira tanggal lahir kita bejuri ingat boten bu ning suami pernah nggak begitu ya kan? Kita saja manusia biasa kalau kelahiran kita tidak diingat merasa dikecewakan. Ini Kanjeng Rasul manusia paling sempurna yang satu-satunya nanti akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan kalau kita masuk surga, kita masuk ke neraka bukan amal perbuatan kita kebanyakannya. Apalagi masuk surga itu salah satunya adalah syafaat dari Rasulullah. Tetapi tentu tidak mungkin kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau kita tidak mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji Ujang, benar Rasulullah itu bakal memberikan syafaat. Sini kita bicarakan Pak. Ada yang hafal Quran surat Abasa? Ada. Tapi alhamdulillah tadi ini ya kita tadi membawa acaranya masuk nem, kalau kemudian ya ngaji nem malam nem apa tadi? Alhamdulillah. Kalau bahasa kerennya mah proses regenerasi. Jadi lamun wong tua-tuanya sampun mantuk ning rahmatullah sinten sing ayu ngeganti. Lamun dede sing nem boten maksa demak. Makanya didorong lamun boten biasa dipaksa. Ndah pripun ilmu negaan kan boten maksudnya. Alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa terus dipastikan amalannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih dalam Quran surat Abasa, kalau tidak salah Quran surat Abasa ayat yang ke-33 ini menurut Imam Ibnu Katsir peristiwa terjadi di alam mahsyar, bahwa nanti di sana kita sangat membutuhkan pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-33, kalau dari ayat 1 sampai terakhir kelamaan, gak cukup 15 menit. Allah katakan dalam firman-Nya, "Fa idza ja'atis shakhah." Betul enggak itu? Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Terus wa ummihi wa abihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Subhanallah. Itu Pak Bu, kalau kita perdalam isinya, Masya Allah, Allah katakan dalam firman-Nya tersebut ya, fa idza ja'atis shakhah, kalau sudah ada tiupan yang kedua. Banyak tiupan yang kedua. Emang Pak Haji
Ujang ada tiupan yang pertama. Itu tiupan kan sering tuh anak-anak kecil, Jibril, Mikail, apalagi kan? Munkar, Raqib, Atid. Yang suka niup sangkakala siapa katanya? Oh, siapa? Awas loh, barang-barang itu pijisma pinter, barang ingat 10 malaikat mah boten hafal dihisab nanti di akhirat. Betul saja. Wong kalalen ya Ustaz baru mikirin malaikat sing 10 juga. Kadang-kadang batin kan ya. Kadang-kadang mah kita lebih bangga anak kita pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Prancis, pinter bahasa Jerman. Barang disuruh coba no malaikat sing 10 boten hafal mah. Orang kelingan, masya Allah tuh salah satunya malaikat Israfil, yakni malaikat sebagai peniup sangkakala. Maka diriwayatkan menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya memaknai faida ja'atis soh, apabila sudah datang tiupan yang kedua, itu tiupan yang terjadi nanti ketika kita dibahas. Bahas itu adalah ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan malaikat Israfil itu ada dua. Yang pertama nafhatul fazza wasyaqi. Jadi kalau dia nabatin itu jam. Nafhatul fazza wasyaqi itu yang pertama, tiupan yang mengagetkan dan merontokkan serta mematikan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Tiupan yang pertama itu. Lalu yang kedua nafhatul ba'as wan nusur, yaitu tiupan untuk membangkitkan manusia untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir, makna tadi faida ja'atis sohoh tadi itu adalah tiupan yang kedua, yakni ketika manusia sudah meninggal, manusia cukul kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dibangkitkan tuh yang kedua kalinya itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ puncaknya segala puncak kengerian dan kedahsyatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi, manusia dikumpulkan di alam mahsyar, dibangkitkannya itu. Apa tuh mahsyar itu? Ini nanti kita perlunya syafaat Rasulullah di sana. Makanya orang yang tidak mengagungkan Rasulullah mustahil akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang namanya mahsyar itu Ibu dijelaskan menurut Quran, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yakni bumi pengganti bumi yang ada sekarang ini, bahkan langit pun diganti kembali. Artinya itu alam yang baru. Alam yang baru itu adalah mahsyar, tempat kita setelah dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari bahwa yang namanya mahsyar itu adalah dia sebagai bumi yang sangat putih, afro'a, ya, ardun bayda, bumi yang sangat putih, dikumpulkan manusia di sana. Pak Haji Ujang, bagaimana kondisinya? Nah ini nih kondisinya nih, ya, kondisinya. Kondisi yang ada pada mahsyar itu, yang pertama manusia dikumpulkan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di mahsyar. Sampai bangga dihitung. Berapa itu kira-kira ya? Jumlah manusia ketika dikumpulkan di alam mahsyar dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Yang pertama siapa? Nabi Adam alaihi salam. Itu ya nabi yang pertama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Siapa yang terakhirnya, Pak? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas manusia di sana dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama sampai dengan
dengan yang terakhir untuk menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisinya Ibu, di mahsyar itu kita dikumpulkan, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dikatakan yujma'ullahul awwalina wal akhirina limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanatan. Berapa? Arba'ina sanatan. Lalu kemudian syahisatun absaruhum ila sama yang tadiruna paslal qada. Paham boten artinya? Artinya cari para ulama, manusia dikumpulkan di mahsyar itu waktunya selama 40 tahun waktu akhirat. Dengan posisinya kata Rasulullah wasyahisatun absaruhum, dengan kepalanya nanggap absaruhum, melihat ila sama, ke langit, begini aja. Yang tadiruna ila fasl qada, menunggu untuk diadili oleh Allah Subhanahu. Begini 40 tahun mendelangak. Coba lamun kudu sedangkan sedina bekoten keten beko. Kuat boten. Kuat boten. Gogo boro-boro ustaz dong salat ge rong rakaat ge pengen buru-buru bae. Nggih. Le boro-boro kedelangak peketen sing salat ge lagi adem makaten bae kok goyang-goyang bae. Padahal niku bisa merubah harokai salat. Hati-hati kalau salat itu ya. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada di sana di sini mah di Cigading mah enggak ada insyaallah. Ya. Cigading mah. Hati-hati gitu ya. Nah, ini 40 tahun kita mendarat ke atas langit begini aja. Selama 40 tahun dengan perhitungan satu hari akhirat kata Rasulullah sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Lamun 40 tahun kali 500 tahun pinten niku. Niku mah kena wong-wong sing maksiat maring Allah Subhanahu wa taala. Ari insyaallah jamaah majlis taklim al hidayah 1 2 3 4 sekota Cilegon mah insyaallah wong beriman kepada Allah, taat kepada Allah, elok salat, elok zakat, elok puasa, elok majlis taklim, elok nyari ilmu digampangkan oleh Allah seumpama sekedar netra. Amin ya Allah ya Rabbal. Pripun Ustaz sekedar netra itu wenten nyamuk ning riki kula nengok sehibasan karo ujung mata doang. Nah niku kena wong beriman mah mungkin dikumpulkan di mahsyar seperti itu. Sereng apalagi yang mendapatkan syafaat dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Jujang itu dari mana? Satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Buka Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Di situ dikatakan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Mana ayatnya? Allah katakan, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Jelas Pak? Bahwa satu hari kehidupan akhir sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Allah katakan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi satu hari di kita menurut Allah itu 1000 tahun nanti kehidupan akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menggampangkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang ngerinya yang pertama. 40 tahun kita menunggu panggilan Allah. Mau nggak dipercepat oleh Allah hisabnya? Kita pasti mau. Maka nanti ada tuh harus bagaimana sikap dan perilaku kita. Ya, belum lagi Ibu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari hadis Imam Muslim nomor hadis 2864 di mana dikatakan dahsyatnya alam mahsyar yang tertuang dalam Quran surat Abasa daripada ja'atis sohoh
ya, dikatakan manusia di situ akan tersiksa dengan air keringatnya masing-masing. Bayangkan Pak, manusia dari yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan, sementara matahari kata Allah tudna samsa kamik dari mail. Matahari didekatkan, ukurannya kurang lebih 1 mil. 1 mil itu sahabat tidak berani menjelaskan berapa jauhnya, tapi kalau diperkirakan 1 mil itu sama dengan 1 kilometer. 1 kilometer itu berarti 1000 meter. Bayangkan dikumpulkan di alam mahsyar manusia begitu banyak, matahari kurang lebih 1 kilometer, bagaimana panasnya itu Pak? Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, amin ya Allah ya Rabbal. Kami dari mail tudna samsa, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, fayakunun nasu ala qadri a'malihim bil araq, dan manusia tersiksa dengan air keringatnya sesuai dengan amal perbuatan waktu manusia itu hidup di dunia. Masya Allah. Wenten sepinten Pak Haji Ujang, dilanjutkan sampai Rasulullah, paminhum mayyakunu ila kambai. Ada yang tersiksanya itu kelelep sampai dengan kambai. Kambai itu apa? Kambai itu menongan. Nah, pokok menongan kok. Mata kaki, ya. Wenten sih sampai mata kaki itu air keringat kita nanti itu. Ya, lalu kemudian kata Rasulullah, wa minhum may yakunu ila rukbatai, dan ada lagi sebagian yang kelelep, yang tenggelam dengan air keringatnya itu sampai dengan lututnya. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu dilanjut oleh Rasulullah, wa minhum may yakunu ila haqawai, dan ada yang tenggelamnya itu sampai dadanya, haqawai. Lalu kemudian dilanjut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minhum mayyuljamuhul arabu iljaman, dan ada yang sampai dengan tenggelam dengan air keringatnya. Di mana itu dahsyatnya itu Ibu? Di mana? Ngantuk ya? Ngantuk. Mau ngantuk mau gede. Ngeri kita malam Haji Ujang ngaji gojek. Lawang memang kayak hadis ya. Masya Allah. Sementara Rasulullah Subhanahu wa taala katakan, fa idza ja'atis shaha, apabila sudah ada tiupan yang kedua, yakni ketika dibangkitkan tadi di mahsyar, yauma yafirrul mar'u min akhi, maka manusia itu akan lari dari saudara-saudaranya. Di dunia Masya Allah kita dengan saudara begitu lengket, tapi nanti di akhirat wes orang kebayang ari sama-sama tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau saling beriman maka dikumpulkan oleh Allah di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ini kan ya, fa idza ja'atis shaha yauma yafirrul mar'u min akhi. Lalu kemudian apa lagi lanjutannya? Wa ummihi wa abi, dan juga manusia lari dari orang tuanya, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari sahabat-sahabat dan dari keturunannya. Lari bimakna kayak orang gak kenal saja, saling cuek. Kenapa? Karena saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, apa lanjutannya? Wa ummi wa abi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, karena pada saat itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Masya Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari dahsyatnya mahsyar, serta Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang dimuliakan
Kang katanya napa lamun ngaji muludan maka wenten berkat aja suwe-suwe ya kan. Lamun bengi-bengi mah ora kepangan iya maning. Iya, keburu adem-adem prene koten. Lamun bengi-bengi mah ya makanya aja suwe-suwe nggih. Kayaknya ke ngaji lamun pengajian niki setiap malam Jumat maketan jamaahnya alhamdulillah niki. Nggih. Tapi kadang-kadang kula mah koten sih kadang-kadang nggih. Kula ingat lamun uang jamaah haji Bu. Pak, jamaah haji lamun lagi ning Mekah, waduh rajine alhamdulillah. Bener be. Lamun ayu ning masjid niku melayu Pak, lari. Saking pengen boten ketinggalan sering waktu salat. Barang mantuk maning ning Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar mesti sedenget mani. Niki maning rike niki paring cigading mah boten biasa mending kota-kota biasanya mah. Nggih, biasanya mah. Boten tuh kadang-kadang tuh lamun lagi nih niku mah beneran be. Bahkan niku Pak lamun wenten kajian sing wong Pakistan padahal bahasanya bahasa Arab, boten ngerti niku. Boten ngerti. Da cepe Rasulullah man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu taala tariqan ilal jannah. Apalagi kalau melakukan pengajian di Masjid Nabawi satu kalinya dipahalakan oleh Allah dengan 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram mengikuti kajian seperti ini maka pahalanya dengan 100.000 kali. Maka kalau sudah balik mentang-mentang pahala ini cuma 10, wis ampun be boten mah. Sing ngaji mengaji sing boten mah bot. Niki maning rika Kang Pian, ning riki mah boten. Ya, padahal insya Allah Rasulullah katakan orang yang datang ke majlis taklim maka kepakan sayap malaikat mengucurkan rahmatnya semenjak dia melangkahkan kaki dari rumahnya. Tapi dengan catatan harus doa. Doanya apa? Ikhlas li a'la kalimat. Tidak ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Makanya begitu. Aduh, bentar pengajian giling riki, bentar riki. Nah, niatnya karena Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memulai langkahnya, inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka itu sudah dipahalakan oleh Allah dengan 10 kali lipatan. Bahkan kalau dia meninggal dunia ketika berjalan menuju majlis ilmu, dia termasuk dalam kategori yang meninggal dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maksudnya bukan ya, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, berkaitan dengan itu, ketika dikumpulkan di mahsyar itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis dikatakan tuhsyaruna hahuna rukbanan wa musyatan wa ala wujuhihim. Manusia ketika dikumpulkan nanti di alam mahsyar, mereka ada 3 golongan Bu. Yang pertama ada yang dengan berkendaraan. Berkendaraannya dengan apa? Tentu dengan amaliyah dia waktu di dunia. Ini bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia dengan menaiki kendaraan. Di sini dikatakan ya. Dikatakan dalam hadis Rasulullah rukbanan. Lalu kemudian ada lagi yang musyatan. Musyatan itu apa Pak Haji? Dia nanti dikumpulkan dan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan kaki. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang muslim, orang yang beriman, tetapi dia melakukan dosa dan maksiat waktu dunia, dia belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kendaraannya itu jalan kaki. Jalan kaki itu. Kadang-kadang ini kita nih pagi-paginya mah kita mah soleh siang sedikit. Kan kita mah STMJ ya. Apa STMJ itu? Sholat mah terus, maksiat mah jalan. Kita mah STMJ, sholat mah sholat, maksiat mah jalan. Nah kita tuh, maka kalau masuk dalam kategori ini kita belum bertaubat kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala,
ketiga itu golongan manusia dikumpulkan dengan posisi terjungkil, kakinya ke atas, mukanya yang dijadikan sebagai tempat untuk berjalan di hadapan Allah. Bayangkan mahsyar itu panas dan na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita jam 12 yang nolong jalan kaki di sana, di jalan aspal, nggak pakai sendal, perasaannya bagaimana? Panasnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Amin. Tiga golongan manusia dahsyatnya seperti itu, sehingga dikatakan dalam hadis Imam Muslim, nomor hadisnya juga dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 3162, bahwa disitulah manusia saling hujat dengan saudaranya, manusia saling hujat dengan ibu bapaknya, manusia masing-masing dalam keadaan seperti itu. Mereka menjerit-jerit untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di antara kita ada yang saling, ini nggak ada yang bisa nolong tah kita dalam kesempatan seperti ini di mahsyar. Taruhlah saya sama Pak RT, Pak RT lah kesing bangkit nolongi kita kah? Wana senau tu bilah ke? CP Pak RT ku secoba ke? Kan yang nabi yang pertama itu nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Triliunan manusia yang berkumpul lari ke Nabi Adam alaihi salam. Kayak laron kan. Apa? Minta syafaat kepada Nabi Adam alaihi. Ya Nabi Adam alaihi salam, engkau adalah nabi yang pertama, berikan syafaat kepada Nabi, kepada kami wahai Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam? Saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian pada saat ini karena saya pernah melakukan dosa, yakni memakan buah khuldi. Coba kamu cari nabi yang lain, turun ke Nabi Idris, terus turun semua. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Maka umat manusia datang kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa alaihissalam, berikan syafaatmu kepada kami. Kata Nabi Isa apa? Ini diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari nomor hadis 3162. Ya, kata Nabi Isa, tidak bisa kami. Coba datangi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh manusia lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang nyampe kepada Rasulullah lagi apa Pak? Rasulullah lagi bermunajat kepada Allah di bawah arsy. Apa doanya? Ummati, 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 umatku ya Rabb, umatku, umatku, umatku. Padahal kunci surga wenten ning Rasulullah. Kunci surga niku wenten ning Rasulullah saat di mahsyar niku. Tapi Kangjeng Rasul belum masuk ke dalam surga, beliau masih tetap memikirkan umatnya. Itulah mulianya Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril, wahai Muhammad, masuk cepat ke surga, itu kuncinya sudah ada pada dirimu. Kalau dibahasakan kita, kata Rasulullah apa? Saya tidak akan masuk sebelum mampu memberikan syafaat kepada umatmu. Balik lagi malaikat Jibril kepada Allah. Ya Rabb, Nabi Muhammad tidak mau masuk ke dalam surga sebelum memberikan pertolongan kepada umatnya. Apa kata Allah? Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa Allah akan memberikan syafaat dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad dengan hisab yang ringan, bahkan tidak melalui hisab dan
pasti akan kebagian. Itu namanya hak. Ya. Wa man lam yu'min biha, kalau orang itu tidak meyakini dengan syafaat Rasul, lam yakun min ahliha, maka dia pun tidak akan termasuk pada golongan orang yang mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kunci yang pertama, kita yakini bahwa Rasulullah memiliki syafaat untuk menyelamatkan umatnya nanti di yaumil qiyamah. Satu. Jelas kan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, Rasulullah katakan, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang enggak mau. Lalu para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Maka Rasul jawab, apa jawabnya? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Apa artinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengikuti manhajku, siapa yang mengikuti sunnahku, siapa yang mengikuti thariqahku, siapa yang mengikuti jalanku, kata Rasulullah, itulah orang yang akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan barang siapa orang yang maksiat kepadaku, yakni tidak mengikuti sunnahku, maka faqad aba, itulah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasul, Rasul katakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sudah ke negeri Cina. Ustaz, saya mana sudah tua, umurnya sudah 90 tahun, kadang-kadang majalahnya sume, hari ini pasar masih bisa menunggang di majlis taklim. Kenapa? Karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas hadisnya dikatakan. Pak Haji Ujang, apa semua umat Rasulullah akan mendapatkan syafaat? Betul, dia selama masuk ke dalam kategori umat Rasulullah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo boten Bu. Kepengen boten? Sing kenceng enggak? Ayo. Wow, apa ngantuk kota peketen. Karena si mekoten ya aturan lah, rena siman. Da Allah tidak membalas apa dia dapat apa tidak, duduknya aja sudah menjadi tiket itu untuk masuk surga ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Kembali, apa semua umat Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya itu? Itu kan ya? Maka Rasulullah katakan menurut para ulama, betul semua, terutama 3 orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau dia betul-betul dalam kehidupannya berakhlak terhadap Rasulullah. Apa akhlak yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah? Ini yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka menurut para ulama, kita harus punya 3M. Yo, sinten sing drebe 3M. Bakte mriki. Ayo, cepet para ulama lamun kepengen mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasul, maka manusia itu harus memiliki 3M di dalam kehidupannya. Waduh, gali abot Pak Haji Ujang. 3M apa nih kune? 3 miliar jadi kang matuku. Masya Allah. Apa dia kang matu? Prepon kula nggih. Tapi dene niku cepet para ulama sing 3M niku, yang pertama sikap hidup kitanya terhadap Rasulullah. M yang pertamanya adalah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh jelas ya. Yang pertama, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus diyakini diimaninya? Yakni yakini dan imani tidak ada nabi
daerah sebelah sana tuh ngaku-ngaku bisa menggandakan uang. Wenten nggih? Ning rikah wae tepi kok. Masya Allah berubah. Wih, jangan-jangan dheweke nabi bisa menggandakan duit. Naudzubillah. Ini Bu, sekarang itu bukan hal yang sepele itu. Karena Rasul sudah mengingatkan 14 abad yang lalu, la taqumus saah. Ya, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yub'asu dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaj'umu annahu Rasulullah. Tanda yang pertama kiamat akan terjadi itu kata Kanjeng Rasul, kalau sudah muncul dajjal-dajjal yang mengaku nabi dan rasul yang jumlahnya talatun, yakni 30 sudah mendekati kiamat itu dihitungnya sejak zaman Rasulullah. Sekarang sudah berapa orang? Ada Ahmad Musadik, nabi dari Bogor, ya, yang guru olahraga tapi cepat pensiun jadi nabinya gara-gara ditangkap sama polisi. Batin nabi cepat pensiun, bener nabi cepat pensiun. Itulah karena keimanan kita. Maka Muhammadun abadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas ayatnya. Maka Muhammadun abadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu adalah pembawa risalah terakhir. Tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sekitar kita ada yang mengaku-ngaku nabi, nabi apa baik, dia sudah melenceng dari akidah Islam. Maka dia tidak mungkin akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Itu tadi ayatnya. Ya, Kanjeng Rasulullah itu adalah nabi terakhir, maka yakini oleh kita dimanapun kita, tetap saja kita yakini bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, ini tandanya sekarang sudah banyak kan ya. Ada berapa itu waktu itu? Belum ada Lia Eden, ada siapa lagi itu? Hati-hati di kita. Bisa ini sedikit baik nasbih 30 kali. Bisa ngaku-ngaku nabi. Sesat itu namanya. Tidak boleh, karena itu adalah akidah yang pertama yang harus kita tanamkan. Sehingga Rasulullah katakan, hatta yub'asu dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaj'umu annahu Rasulullah. Bu, ada Masih Dajjal, ada Dajjal Masih. Dengan Dajjal itu berbeda ya Bu ya. Dajjal itu adalah sudah muncul dari sekarang banyak. Tapi kalau Dajjal nanti di akhir zaman, yang dimaksud oleh kita ketika sholat apa doanya tuh? Kalau kita di akhir sholat apa doanya? Kalau Bapak Ibu sholat jangan sampai ketinggalan baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil wa min adzab wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid. Itu 4 itu harus kita, ya, jangan sampai kan Ustaz itu mah sunnah. Iya sunnah. Kalau kita makan kadang-kadang kalau makan nasi doang pagi-pagi jam 9 aja udah lapar lagi, iya kan? Itu adalah makanan pokoknya yang wajib. Maka sunnahnya harus kita kerjakan 5 dalam 1 hari 1 malam. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min adzabil kubri, dari azab kubur ya Allah. Yakin gak ada adab kubur? Yakin boten? Lamun boten yakin katuran kerihinan. Nggih, kula mungkin bae. Burian. Mari kula mah. Tapi yakin kita karena salah satunya kan stasiun kita itu. Yang namanya alam kita itu ada alam ruh, lalu masuk kepada alam rahim,
setelah alam rahim masuk pada alam dunia, alam dunia masuk pada alam kubur, alam kubur masuk pada alam mahsyar, mahsyar kepada hisab atau mizan siratal mustaqim baru bisa tahu ipuhnya kita. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Doa anak baca itu tuh ya, masih dajjal itu. Yang itu jangan sampai Ustaz boten hafal pripun isin bulan mayu nakeni teu raos sawas pinggrieu. Boten apa-apa. Kita tulisakeun sih umurnya pinten bapaknya 70 tahun lah geni pun bisa saos bapaknya ibu. Tapi boten apa-apa. Jangan merasa kecil hati ya. Utlubul ilma minal mahdi ila. Mencari ilmu itu dimulai sejak kita di dalam rahim, dalam kandungan, bahkan sampai kita masuk ke alam kubur. Malam yugorgir, sampai dalam tenggorokan kita di nyawa, itu masih kita kewajiban. Kita masih kewajiban ya. Hati itu ya, makanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ya waktunya ya. Lanjut boten. Sampun nggih? Masih jadi PRT ya, boten apa-apa barang 5 menit malih malah. Mau iki mau muludan biasa nih, malah mending di tempat lain, mau tekan jam 1 nih. Tapi gempor Ustaz biasanya. Oke, ya. Yang pertama agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini, mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi. Yang berikutnya kita percaya kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Kangjeng Rasul dan tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Qur'anul Karim. Paham boten? Hati-hati di sebelah Sukabumi mah wenten istilahnya itu. Jadi ya ada kitabnya itu Tazkirah namanya. Nama kitabnya mah bagus itu Bu. Nah, namanya Tazkirah, dibawa oleh sebuah aliran keagamaan. Ya, saya tidak katakan, tapi saya ungkapkan saja. Ini mah sudah dilarang oleh agama juga, bahkan oleh negara pun sudah dilarang. Namanya kelompok Ahmadiyah. Kalau ada datang silahkan ke saya. Ya, itu namanya Tazkirah kitabnya. Potongan-potongan ayat Al-Qur'anul Karim. Mereka katakan itu adalah Al-Quran, maka ansi itu bukan itu maksudnya. Yang kita maksud adalah Al-Quran, kitabullah, al-munazzalu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bi tilawatihi walau harfan. Yang kita pegang, yang harus kita yakini bahwa Al-Quran itu betul diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril yang membacanya merupakan ibadah walaupun satu huruf. Ini maknanya ya. Alhamdulillah Pak Ujang ulama apa? Alhamdulillahnya saya mau percaya kalau Al-Quran diturunkan kepada Kangjeng Rasul. Tapi jangan salah, tidak cukup kita itu percaya saja, karena kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 5. Mengimani, membaca, menghafal, mempelajari, mengamalkan. Tuh kewajiban kita terhadap Al-Quran. Tidak cukup kita, ya betul Al-Quran dari Rasulullah itu i'tiqad. Ya, setelah iman kita diwajibkan untuk membacanya. Saya titip Pak, lamun usia kita sampun 40 menduhur mah wis aja terlalu upun dunia wa qarahatul akhir. Kita investasi saja minimal one day one juz. Ngerti enggak Pak? Tuhing tanya apa. 1 hari 1 juz. Tuh 1 hari 1 juz. Kuat boten Kang Pian? 1 hari 1 juz. Kuat sampai Kang Muin mah. Insya Allah 1 hari 1 juz. 1 juz itu kurang lebih 9 lembaran. Lamun kula sedanten sholat 5 waktu 1 hari 1 malam, 9 dibagi 5 cuma 1,5. 1 kali habis sholatnya tuh dawam kita terus-terusan. Dawam setiap hari.
sudah 3 langkah keluar dari area kuburan itu sudah terdengar, Pak. Kesernya itu kedengaran itu. Menurut riwayat hadis itu, orang yang ngantar jenazah ya jalan kaki setelah 3 langkah, maka si ahlul mayit itu ngedengar itu. Setelah 7 langkah datanglah sesosok makhluk yang menyerupai wanita. Kalau untuk wanita laki-laki yang sangat tampan, kalau untuk laki-laki dia wanita yang sangat tampan dan laki-laki yang sangat tampan, wanita yang sangat cantik dan laki-laki yang sangat tampan. Ditanya oleh ahlul mayit, kamu siapa di dalam kubur itu? Kamu siapa? Apa jawabnya? Saya adalah pahala membaca Al-Quran kamu. Apa artinya? Ditemani oleh bacaan pahala dari membaca Al-Quran kita di dalam kubur. Masya Allah. Makanya diupayakan 1 hari 1. Pak Jujang orang buat kita malam 1 hari 1 juz mah. Lawis kekurangi ada makotan mah. Pinten lah setengah juz ke? Nggih. Namun 1 juz kekuatan kuat mah. Ya udah setengah juz enggak kuat juga. Berapa tuh? Ya udah 3 lembar lah. Kurangi 3 lembar enggak kuat juga. 1 lembar. 1 lembar 1 hari. Kuat boten? Lamun boten kuat bae wes sampun 1 kaca. 1 kaca itu bimakna 1 kaca peketen ge. Ya, boten usah 1 lembar. Boten kuat mari 1 kaca, setengah kaca nih. Boten kuat setengah kaca. 2 ayat. Namun boten kuat 2 ayat baju seayat. Namun boten kuat 1 ayat, terus modal sekalian. Gedeg gitu. Kumaha sape 1 hari 1 ayat enggak kuat nggih. Masya Allah. Oh, kenapa? Itu kita imani Al-Quran, kita membacanya. Oh, ingat boten waktu wenten tsunami ning Anyar. Ingat boten? Nggih, wenten sing selamat pesantren ning Anyar nggih. Pesantren apa kon? Boten oni. Nurul Fikri niku Ibu. Masya Allah, tempat sana semua kena. Wong si Nurul Fikri mana lagi muzakarah, ya kan? Lagi murojaah, lagi ngapal. Nggak tahu kalau di luar itu lagi improve. Barang keluar sudah acakan. Ternyata itu aman. Apa artinya? Jangankan di akhirat, di dunia saja orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, senantiasa baca Al-Quran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Laula qaulul Qur'ana fi sudurihim lahalakatid dunya wa man 'alaiha. Kata Rasulullah, laula qaulul Qur'ana fi sudurihim, seandainya Al-Quran tidak ada di dalam hati orang-orang yang suka membaca Al-Quran, lahalakatid dunya wa man 'alaiha, dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jelas boten? Jelas ke? Wah, lagi mau kotor nggih. Lamun tadi jam 8 siap. Barang wis jam 8 lewat 1/4. Itu di mana-mana begitu ngaji itu namanya. Ya, Masya Allah. Yang pertama mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya iman kepada Rasulullah itu yakini bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah hukum. Itu namanya hukum, kedudukannya sama dengan Al-Quran. Apa artinya Pak Jauja? Yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul dari mulai aqwalun wa afalun wa sifatun wa takrirun, ucapan Rasul, diamnya Rasul, perbuatan Rasul, mendiamkannya Rasul, itu adalah sunnah. Sunnah, namanya sunnah, kita yakini, kita laksanakan. Mengagungkan Rasul nggih. Boten mengikuti manhajnya Rasul kadang-kadang alhamdulillah. Ya, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang enggan itu untuk masuk surga dia maksiat kepada Rasul, bimakna tidak
Pripun? Yasin surat Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. Oh, ini kok. Ya itu utama. Dibaca saja, tidak jadi persoalan, ya. Yang namanya Yasin Fadilah itu silahkan dibaca, ya. Tidak apa-apa, apapun silahkan saja. Tetapi yang harus kita jaga itu adalah bukan Yasin Fadilahnya, tetapi ketika dia sudah berbentuk tulisan dalam sebuah mushaf, maka akhlakiyah kitanya harus dijaga. Ya, akhlakiyahnya. Kadang-kadang mentang-mentang ini mah surat Yasin doang ditambah hal-hal yang lainnya. Misalkan wis boten derbe wudu ki boten apa-apa. Meniku ku sing harus dipeliharanya. Ya, kalau untuk membacanya itu adalah taujihnya para ulama. Itu adalah karya-karya para ulama. Itu adalah hal-hal yang dipadilahkan oleh para ulama. Ketika kita membacanya, maka insya Allah Allah akan membalas dengan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Ya, aturan. Bahkan itu disertai dengan doa-doa yang lainnya. Itu akan lebih mulia. Ya, lebih mulia. Dan tetapi tentu zikir yang paling mulia adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Tidak apa-apa kamu bilang, ya, tidak apa-apa. Ada yang menderas dalail, ada yang baca Yasin Fadilah. Tapi kalau saya sarankan di bulan Maulud ini, di bulan Rabiul Awal ini, sebagai simbol kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah, Pak Bu, itu diganjarnya oleh Allah, ya, dikasih pahalanya oleh Allah dengan 30 kali lipatan. 10 kali lipat dia dihapuskan dosanya, 10 diangkat derajatnya, 10 dihilangkan dari mara bahaya, 10. Jadi 30 kali lipat dibalas oleh Allah. Kalau kita baca sholawat pada bulan Rabiul Awal, wong ayatnya kan jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya. Kalau itu sudah tuntas, katuran dibaca, ya. Ditambah lagi ini maksudnya, ya, maksudnya itu kamu ya menjadi persoalan. Pertama mengimani. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, imani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana iman kepada Rasul? Yakini bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, yakini bahwa Al-Quran itu mutlak kebenarannya dan diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian, Pak? Banyak di kalangan di sebelah sana yang mengatakan Al-Quran itu mah bisa-bisanya Nabi Muhammad. Padahal itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mah cuma menyampaikan saja. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, agungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi imani, setelah beriman kita mengagungkan. Bagaimana mengagungkannya? Ini model mengagungkan ini tuh karena kita takjim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dengan acara mauludan, tapi lebih bagus lagi di rumah beli, kita berjanji maulud tibe, ya bisa silakan dibeli itu ya. Syarful Anam itu bagaimana sejarah Rasulullah sejak Rasulullah lahir sampai dengan Rasulullah wafat, bahkan sampai ajarannya sampai sekarang itu diceritakan. Ada nadumnya kan dalam Rasulullah SAW itu diceritakan semua, dalam berjanji diceritakan. Nah, kita dalam rangka mengagungkan Rasulullah, bacalah itu. Itu adalah salah satu kita mengagungkan Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya kita harus senantiasa kita mengagungkan Rasulullah itu dengan memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah kana khuluquhu Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau bangun tidur sampai tidur lagi adalah Al-Qur'anul Karim. Itu akhlaknya. Bagaimana kita? Maka kita jangan sampai keluar dari ajaran Al-Qur'an agar kita menjadi umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada dalam diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik. Mana suri tauladannya? Salah satunya tertuang di dalam Al-Qur'an. Kalau susah-susah apa? Tuh di Quran, baca Quran surat Fatah ayat yang ke-29. Umat Rasulullah minimal cirinya nih yang pertama, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Pertama, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Apa artinya? Kalau ada hal yang berbau musyrik dalam diri kita, jauhi. Musyrik bagaimana Pak Haji Ujang? Kita marah nyombang di masjid lagi pakai uang ki, padahal mah boten gede 1000 perak ndah kedelok. Niku mendekati kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala niku. Ulama ayu ning masjid, kleman sida ning masjid isin karo sapa? Engko lamun lagi riungan ora ditekani kita nih, mendekatkan diri kepada kemusyrikan. Bukan itu tujuannya. Allah Subhanahu wa taala asyidda 'alal kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Saling asah, saling asih, saling asuh antara sesama muslim dan sesama mukmin. Ruhama'u bainahum. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Yang ketiganya, umat Kangjeng Rasul mah tidak pernah tertinggal salat. Tarahum ruk'an sujada. Di wajahnya ada bekas sujud. Barang dipegang-pegang ngacak baju hujan kita malah kesirang-irang kene-kene. Berarti aku bekas sujud deh ya. Nah, itu mah jangan-jangan ke gasro lagi cilike. Ya. Tapi itu maksudnya apa? Ada ya apa tadi itu? Kelihatan kan? Asyidal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada. Kelihatan bekas-bekas sujudnya apa? Handap asor apa? Hidupnya tawadhu di masyarakat. Walaupun dia berilmu tawadhu, rendah hati. Walaupun dia orang kaya tawadhu dan rendah hati. Ibu kalau lagi sholat berjamaah, kalau imam ruku, ibu ikut ruku enggak? Ruku. Senajan imam ikut, maaf, ya, bukan merendahkan pekerjaan tukang mulung. Imamnya tukang mulung, pemulung. Si makmumnya presiden. Imamnya pemulung. Ketika dia Allahu Akbar ruku, si makmum yang presiden ruku enggak? Ruku. Kenapa? Itu handap asor tawadhu. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyuqtam bih. Imam itu dijadikan sebagai pemimpin dalam sholat, dia untuk menyempurnakan. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku kamu. Elok wenten ku wong lamun sholat, imam wis berdiri, dheweke masih sujud bae. Wenten niku. Iya, sebelah rika agung. Padahal lagi berjamaah. Diusahakan kalau lagi sholat berjamaah, walaupun kita ada tambahan doa, jangan dilanjut, kita ikuti imam. Kenapa? Jangan sampai di akhirat kepala kita diganti dengan seekor gibas. Apa gibas itu? Kambing. Rasulullah katakan, yang mendahului gerakan imam, yang ngebontot gerakan imam, maka dia akan diganti dengan kepala seekor kibas nanti di akhirat. Tuh, handap asor tuh. Waduh, semakin
depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas tidak bisa sama dari bawah. Dari bawah ketika apa? Ketika kita bersujud. Dari atas ketika apa? Ketika kita bermunajat kepada Allah, setan tidak mungkin masuk menggoda kita. Itu maknanya. Maka ketika sujud, rasakan kehusuan oleh kita. Masya Allah. Disitulah nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyiddaw 'alal kuffar rohamau bainahum tarahum ruk'an sujada. Yang ketiganya. Yang keempat, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari keriduan hanya untuk Allah, ibadah untuk Allah, salat untuk Allah, ngaji untuk Allah. Li'a'la kalimatillah. Hilangkan perasaan kita ingin dipuji, ingin diagungkan oleh sesama manusia. Yang terakhirnya, kata Rasulullah, kata Allah di dalam Al-Quran, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum bi wujuhihim min asaris sujud. Maka orang sebagai umat Kanjeng Rasul memiliki tanda dia akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat kalau dalam kehidupannya dipraktekkan apa yang dia lakukan ketika dia melakukan sholat 5 waktunya. Kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan, maka na'udzubillah, Allah akan mendatangkan azabnya kepada kita. Na'udzubillah min. Dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian barangkali pengajian kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu dari mulut saya dan dari syaitan